Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya Ibu Teh Kanana Septena Putra dengan Dimakiran 018 dan di sini teman saya Ainur Rohim Wicaksana dengan Dimakiran 007. Baik, di sini kita akan berbincang tentang kebijakan kelautan dan perikanan pada sektor keamanan laut maritim. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan biota laut yang luar biasa. Namun, kekayaan ini justru menjadi sasaran kapal asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Nah, contohnya seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara, pihak Cina melanggar batas wilayah kedaulatan dan mencuri ikan yang berada di luar batas wilayahnya. Nah, menurut Ainur, apa yang akan dilakukan pihak Indonesia untuk masalah ini? Oke, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sudah menjadi payung hukum pemerintah untuk menjaga sektor kelautan dan perikanan. Dalam aturan tersebut, pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Adi Nurawaludin mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembalikan kerugian negara dan pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, sekarang yang kedua, kenapa sih pemerintah dan para penegak hukum ini sangat serius dalam membahas tentang masalah pelanggaran seperti yang tercantum dalam undang-undang yang tertera? Bagaimana menurut Anda? Nah, ketentuan mengenai pengawasan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau PPNSTK, sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jika peraturan mengenai pengawasan tidak diatur dengan detail, maka dikhawatirkan pemerintah atau aparat penegak hukum akan kehilangan kemampuan untuk melakukan pendeteksian pelanggaran oleh kegiatan yang berisiko rendah atau menengah. Akibatnya, respon dan penghukuman terhadap pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan berisiko kecil atau menengah yang jika diakumulasi dapat menimbulkan kerugian yang besar. Nah, selanjutnya, menurut Ainur, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia tidak menunjukkan keefektifannya untuk menjaga ekosistem maupun kedaulatan laut di Indonesia? Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan percepatan investasi dengan mengabaikan aspek pelindungan daya dukung ekosistem serta kepentingan kelompok masyarakat marginal di sektor kelautan dan perikanan. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah esensi dari izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan atas pencemaran dan kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Sebab, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah izin menjadi persetujuan lingkungan. Yang kedua, perizinan yang sederhana di Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan akan mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut. Tanpa bermaksud mengecilkan pentingnya perizinan yang sederhana untuk pertumbuhan ekonomi, hal itu dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem serta minim kontrol atau kendali yang dapat menjaga tingkat pemanfaatan. Nah, sekarang yang keempat, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabah hingga Merauke, memiliki sekitar 7.500-an pulau dengan total luas wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luas wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Tapi mengapa sih masih sering terjadi pencurian di perairan Indonesia? Bagaimana menurut Anda? Nah, masalah ini pernah dibahas pada saat rapat anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi TB Hasanuddin mengatakan selama 20 tahun terakhir, berbagai macam kejahatan transnasional dilakukan di perairan. Seperti sindikat penyeludupan manusia hingga sindikat kejahatan narkoba internasional. Semua jenis pelanggaran itu lewat laut,
karena kita memang negara maritim katanya. Karena itu, dia mendorong segala dibentuknya aturan mengenai penanganan laut dan perairan di Indonesia. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal. Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Bakamla S. Irawan menyampaikan urgensi RUU Kamla. Salah satunya penguatan Bakamla menjadi Coast Guard. Dengan begitu, akan ada sistem koordinasi dan kendali patroli serta operasi keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi. Menurut dia, Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Bakamla hanya memiliki 10 kapal dengan keterbatasan bahan bakar. Di saat yang sama, Bakamla tidak memiliki armada untuk pemantauan udara. Karenanya, patroli kerap tidak maksimal karena Bakamla tidak memiliki pesawat sendiri. Nah, sekian dulu bincang-bincang dari kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Salam Marvis. From Marvis to the world. Marvis.